Nah, buat kemarin yang request untuk ngebahas lula lava di live aku mau bahas hari ini ya. Tapi disclaimer dulu, aku membaca dari tanggal lahir yang bersangkutan. Data ini aku dapat dari Google, koreksi jika salah. Lula lava lahir di 17 Juli 1999 yang jatuh di P7 berelemen air kuat. Kalau dilihat dari pattern seorang lula ini memiliki air yang super duper kuat ya. Jadi biasanya orang yang memiliki air yang sangat kuat akan rentan memiliki gangguan kesehatan di saluran kemih ya, karena pergerakannya ekstrim atau over. Jika dilihat dari pattern lahir, pergerakan kemih yang over ini nantinya akan mengganggu kinerja dari fungsi usus besar dan pernapasan atau paru-paru. Sesuai data yang ada, seorang lula lava dinyatakan meninggal pada hari Jumat pukul 19.20 di tanggal 23 Januari 2026. Nah, mengacu pada tanggal tersebut, mari kita lihat pattern yang terbentuk di tanggal tersebut. Jika melihat dari pattern di tanggal tersebut, ada unsur-unsur kegagalan di awal ya, artinya mulai masuk jam 00 ya, seorang lula ini mungkin sudah bermasalah. Di sini aku melihat lambungnya bekerja secara ekstra, di mana fungsi dari jantung dan ginjal sudah sangat lemah. Nah, apa yang terjadi ketika fungsi dari jantung dan ginjal lemah ya? Apa yang akan terjadi pada lambung seorang lula lava? Karena aku lihat di sini pergerakan lambungnya itu sudah over ya. Kalau over dalam metafisika bisa dinyatakan rusak atau mungkin pecah. Ketika jantung lemah, maka suplai oksigen dari jantung ke lambung menjadi lemah. Akibatnya lambung menjadi kelaparan oksigen dan nutrisi ya. Ini membuat seseorang menjadi mungkin hilang nafsu makannya. Nah, ketika ginjal bermasalah, maka akan ada terjadinya penumpukan toksin yang menyebabkan lambung menjadi mudah teriritasi, mual, atau adanya sensasi-sensasi yang tidak nyaman. Nah, mungkin itu yang dirasakan oleh seorang lula di tanggal 23. Tetapi secara metafisika, aku menyimpulkannya yang bersangkutan meninggal di tanggal tersebut ya. Aku tidak melihat pergerakan di tanggal 23, tetapi aku mendapatkan kemungkinan diduga seorang lula ini kalau secara metafisika meninggalnya di tanggal tersebut. Di tanggal 22 aku melihat kerja dari ginjal ini sudah sangat-sangat lemah ya. Nah, yang aku lihat di sini adalah liver ya. Mungkin fungsi dari livernya sudah tidak maksimal sehingga menekan atau memforsi kerja dari ginjal seorang lula. Di sini pergerakan livernya sudah sangat-sangat ekstrim ya. Ini mungkin akan menyebabkan terjadinya penumpukan toksin di dalam tubuh seorang lula. Mungkin liver tidak bisa mendetok darah ya, sehingga racun-racun menjadi menumpuk. Ketika toksin ini masuk ke darah, maka kerja atau fungsi dari ginjal akan ikut bermasalah. Dan akibatnya suplai darah pun juga akan menjadi bermasalah. Ini akan memperparah dari kinerja ginjal. Dilihat dari pattern lahir, ketika unsur air bergerak terlalu kuat, maka secara semesta akan ada balancing di tanah ya. Tanah itu mewakili organ di lambung. Jadi ketika seorang lula lava mengalami masalah di lambung, itu sebenarnya untuk ngebalance karena ada pergerakan yang tidak stabil di energi-energi atau di organ-organ logam seorang lula. Jadi kemungkinan besar kalau aku lihat dari kesehatan, problem sebenarnya ada di kemih, tetapi karena pergerakan kemih yang kurang baik sehingga mempengaruhi dari organ-organ pencernaan dan pernafasan. Dan ketika kedua organ ini lemah, maka yang akan bergerak adalah lambungnya. Lambungnya akan bermasalah. Jadi ketika seorang lula mengalami atau mulai mengalami sakit di lambung, itu sebenarnya sudah warning bahwa dia sudah masuk di fase parah karena balancing dalam semesta tubuhnya sudah bekerja. Kemudian unsur logam yang terlalu kuat menandakan bahwa seorang lula ini
mudah cemas ya, atau mungkin dia juga memiliki gejala anxiety. Apalagi aku melihat di sini ada energi tersembunyi, yaitu energi api, di mana api itu merupakan simbol dari tingkat stres yang tinggi ya. Jadi mungkin dia punya beban stres yang dia simpan sendiri, yang itu berulang sehingga memberikan tekanan kepada seorang lula yang menyebabkan energi airnya menjadi bergerak tidak stabil dan mengganggu fungsi dari meridian kemih. Jika dilihat dari pattern lahir, secara metafisika terlihat bahwa kematian terjadi di tanggal 22 bukan di tanggal 23, tetapi mungkin malah menjelang dini hari ya, yaitu jatuh di pasaran Wage tepat dengan saat yang bersangkutan lahir, yaitu di tanggal 17 ya. Ini masuk di Sabtu Pon, tetapi kemungkinan malam ya. Kalau malam itu hitungnya jadi di pasaran Wage ya. Kalau secara metafisika aku melihatnya pergerakan tidak stabilnya ada di tanggal 22, tetapi mungkin baru ditemukannya tanggal 23 ya. Sekali lagi disclaimer, ini pembacaan secara metafisika tidak dapat dijadikan dasar untuk kesehatan secara medis.